Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali pada pagi hari ini dalam Firman Menyapa. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan, untuk pagi yang indah, pagi yang cerah, damai sejahtera yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa, karena kami masih dapat bersekutu bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu Bapa di surga, berkatilah hati dan pikiran kami semua, agar firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami. Terpuji nama Allah Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini diambil dari kitab 1 Korintus 15 ayat 28. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tentu saja kita mengakui bahwa di dalam kehidupan kita, Tuhan Allah lah yang berkuasa, yang berdaulat, yang menyediakan rancangan yang indah kepada manusia yang diciptakannya di dalam kedaulatannya. Di mana Allah di dalam kedaulatannya yang mutlak atas ciptaan tidak bisa diatur oleh manusia. Rancangannya bukanlah rancangan kita, jalannya bukanlah jalan kita, serta tujuan kekalnya di luar penalaran kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Tuhan Allah di dalam kemahakuasaannya memberikan manusia jalan keselamatan melalui kedatangan Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini, kita harus mengucap syukur. Karena di dalam rancangan Tuhan untuk menyelamatkan manusia dan mengangkat kita dari dosa, maka kita menjadi bagian dari kerajaan Allah yang kekal itu. Apa jadinya Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau Kristus Yesus yang datang ke tengah-tengah dunia sebagai anak tidak mau menaklukkan diri di bawah Tuhan Allah? Tentu saja tidak akan ada kematian dan kebangkitan Kristus. Tetapi Dia taat sampai mati, sehingga kita manusia memperoleh penebusan dan keselamatan yang kekal karena kasih Tuhan Yesus Kristus. Karena kasih Tuhan Yesus Kristus kepada Allah Bapa di surga. Karena itu di sini kita melihat bahwa ketika Kristus Yesus taat kepada Tuhan Allah, maka Dialah kunci kerajaan surga. Dan supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Itu kata firman Tuhan pada hari ini. Karena itu kemahakuasaan Allah berlaku dalam segala hal, mulai dari penciptaan hingga penebusan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini tentu saja memberikan kita kekuatan dan penghiburan di saat kita lemah, sedih, atau berduka. Meskipun tidak seorang pun yang hadir ketika kita mengalami masalah berat, kita tidak perlu kecewa,
Kita tidak perlu tawar hati atau mengasihani diri sendiri, sebab Tuhan senantiasa hadir karena kemahakuasaannya. Karena kemahakuasaan Allah, Dia juga adalah Tuhan yang maha adil. Mungkin secara logika, konsep kemahadiran Tuhan tidak bisa dicerna akal sehat. Kita mungkin bertanya dan berpikir, bagaimana mungkin Tuhan maha hadir, padahal kita tidak melihat siapa-siapa. Bapak Ibu Saudara-saudara, kaum humanisme tidak percaya akan doktrin ini. Bahkan kaum realisme menyatakan tidak mungkin, sebab menurut mereka Tuhan sudah mati. God is dead. Tetapi bagi orang yang sungguh percaya, sebutan maha hadir dikenakan kepada Tuhan karena dikaitkan dengan keberadaannya yang senantiasa hadir di segala tempat, situasi, dan waktu. Namun kehadirannya bukan seperti kehadiran manusia dalam wujud yang bisa disentuh, dilihat, dan diukur, melainkan bisa dirasakan dan dihayati dengan iman kepercayaan kita. Itulah sebabnya pemazmur mengatakan, "Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu?" Dalam Mazmur 139 ayat 7. Karena pemazmur meyakini, dan kita semua meyakini, Allah yang berdaulat, yang berkuasa itu selalu mengawasi kita, dan Dia tahu segala sesuatu tentang diri kita, tentang langit dan bumi yang mencakup seluruh ciptaannya. Allah ada di langit, di dunia orang mati, di pelosok dunia, di mana-mana. Seperti Yunus, contohnya, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang berusaha lari dari panggilan Allah. Dia pergi ke Tarsis menjauh dari hadapan Tuhan, tapi Tuhan menangkapnya. Dan kita juga demikian. Kita manusia tidak dapat menutupi diri dengan selubung apapun. Tidak ada kegelapan yang paling pekat yang mampu menyembunyikan kita dari pandangan Tuhan Allah. Itulah sebabnya dikatakan bahwa Tuhan Allah menjadi semua di dalam semua. Dan itu sebabnya kita ciptaannya seperti Tuhan Yesus yang taat sampai mati kepada Tuhan Allah. Demikian juga kita harus taat kepada Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dikatakan dalam Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesuslah satu-satunya pribadi yang dapat memberikan nasihat pertolongan paling tepat bagi manusia. Jika kita meminta nasihat kepada Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, kita akan memiliki hikmat dalam mengambil berbagai keputusan. Ketika Tuhan Yesus dikatakan Allah yang perkasa, karena Tuhan Yesus adalah Allah. Karena itu jika ketakutan dan kebingungan menghampiri kita, kita harus meminta pertolongan dari Tuhan Yesus agar kita dimampukan menghadapi berbagai permasalahan, sebab Dia sungguh perkasa mengalahkan segala perkara yang menghimpit kita. Tuhan Yesus disebut Bapa yang kekal,
Karena Tuhan Yesus tidak dibatasi oleh waktu dan Dia adalah Bapa yang memelihara setiap dimensi kehidupan manusia. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengakui, meyakini dalam iman kepercayaan kita yang sungguh bahwa Tuhan Yesuslah Bapa kita yang kekal, yang memerintah sebagai Raja, dan pemerintahannya didasarkan pada keadilan dan kedamaian. Karena itu pertanyaannya kepada kita semua pada saat ini adalah, apakah kita sudah menyerahkan setiap bagian hidup kita kepada Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus? Karena Dialah Tuhan yang berkuasa. Karena segala sesuatu ada di dalam tangan Tuhan, di dalam kedaulatannya, dan di dalam kekuasaannya. Bagaimanakah kita di dalam kehidupan kita selama ini? Sudahkah kita menunjukkan bahwa di dalam kehidupan kita, kita sungguh-sungguh meyakini bahwa rancangan terbaik Tuhan Allah ada di dalam kehidupan kita? Sudahkah kita mengucap syukur atas kehadiran Tuhan Yesus Kristus di dunia ini? Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari berterima kasih atas kepedulian Tuhan Allah terhadap kita manusia ciptaannya. Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus yang merancangkan yang terbaik bagi kita, bahkan yang telah menyiapkan anaknya sendiri yang tunggal, lahir, mati, dan bangkit bagi kita. Maka mari kita sungguh-sungguh peduli atas kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan yang kita sembah di dalam Kristus Yesus bukanlah Tuhan Allah yang jauh, tetapi Tuhan Allah yang dekat dan yang senantiasa menyapa manusia. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pagi hari ini. Biar firman Tuhan memberikan kekuatan bagi kami, karena segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus. Sebagai anak yang menaklukkan diri di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Tuhan Allah menjadi semua di dalam semua. Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami ada di dalam setiap dimensi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terpuji nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, kekal selama-lamanya. Amin.